Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan pendek benda. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, setelah adik-adik belajar tentang pengukuran panjang dan pendek benda, adik-adik diharapkan dapat menyebutkan nama benda, membedakan benda panjang dan benda pendek, kemudian mengelompokkan benda berdasarkan panjang dan pendek. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai panjang dan pendek benda. Nah, anak-anak, benda panjang adalah benda yang ukurannya lebih panjang atau lebih besar. Sebaliknya, benda pendek adalah benda yang ukurannya lebih kecil atau lebih pendek. Nah, sekarang di sini anak-anak ada yang tahu nggak contoh benda panjang di sekitar kita? Iya, jadi contoh benda panjang di sekitar kita itu seperti penggaris, sapu, kemudian pel, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh benda pendek, ada yang tahu? Iya, benar. Jadi contoh benda pendek di sekitar kita itu seperti penghapus, krayon, paku, dan masih banyak lagi. Agar lebih paham, yuk kita simak video animasi berikut tentang Pidi dan Orange. Orange, belajar yuk. Oren, lagi apa kamu? Lagi bikin PR nih Pidi, pusing. Sini aku bantu. Apa yang kamu belum mengerti? Pidi, aku mau tanya, apa itu panjang dan pendek? Panjang adalah jarak antara ujung-ujung satu benda. Nah, untuk membandingkannya, kita memakai istilah panjang dan pendek. Jarak antara yang lebih besar disebut panjang, sedangkan jarak antara yang lebih kecil disebut pendek. Contohnya? Nah, lihat, pensil dan pulpen ini Oren. Pulpen ini panjang dan pensil ini pendek. Oh, gitu. Contoh lainnya, nah itu, rambut ibu panjang sedangkan rambut ayah pendek. Wah, iya. Contoh lainnya, lihat tuh, kamu pakai celana pendek sedangkan aku memakai celana panjang. Oh, jadi panjang dan pendek adalah untuk membandingkan ukuran suatu benda. Apakah ada nama lain selain panjang dan pendek, Pidi? Nah, kalau mengukurnya ke arah atas, bisa juga disebut dengan istilah tinggi dan rendah. Contohnya apa, Pidi? Contohnya seperti pohon di depan rumahmu. Coba lihat pohon mangga itu. Tinggi, sedangkan pohon mawar rendah. Jadi kayak kamu dan aku juga ya. Kamu tinggi sedangkan aku rendah. Hahaha, tepat sekali. Jadi tinggi dan rendah itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan letak dari suatu benda. Kayak kalau kita sedang naik lift di dalam mall saja. Nah, kalau kamu naik ke lantai 4 maka disebutnya tinggi. Sedangkan kalau kamu terus ke lantai 2 disebutnya rendah. Apakah tinggi dan rendah itu hanya untuk membandingkan jarak dekat yang di atas dengan yang di bawahnya? Iya, Oren, istilah yang kita gunakan untuk arah ke atas dan bawah itu namanya vertikal. Kalau arahnya mendatar, itu kita sebut horizontal. Nah, kalau arahnya mendatar, untuk membandingkan jarak antara benda, kita menyebutnya dengan istilah jauh dan dekat. Contohnya apa, Pidi? Kayak pohon mangga dan pohon mawar ini. Pohon mangga itu jauh, sedangkan pohon mawar ini dekat. Oh, aku ngerti, Pidi. Nah, anak-anak, karena kalian sudah menonton video animasi tentang Pidi dan Orange yang membahas pengukuran panjang dan pendek benda. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Kita mulai dengan soal pertama. Pensil termasuk benda
A. Panjang. B. Pendek. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, benar. Jawabannya adalah pensil termasuk benda panjang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, penghapus termasuk benda A. Panjang. B. Pendek. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, benar. Jawabannya adalah penghapus termasuk benda pendek. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Pertanyaannya, manakah benda yang lebih panjang? A. Penggaris. B. Paku. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, benar. Jawabannya adalah penggaris. Jadi, penggaris lebih panjang dari paku. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, manakah benda yang lebih pendek? A. Tali. B. Krayon. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, benar. Jawabannya adalah krayon. Jadi, krayon lebih pendek dari tali. Sekarang soal nomor terakhir. Pertanyaannya, benda panjang memiliki ukuran A. Lebih besar. B. Lebih kecil. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, benar. Jawabannya adalah lebih besar. Jadi, benda panjang memiliki ukuran lebih besar. Bagus sekali anak-anak, kalian telah mengerjakan soal yang telah saya berikan dengan baik. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak tentang panjang dan pendek benda. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.